rasakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Engkaulah perlindungan, pertolongan kami di sepanjang hari ini. Hanya oleh karena kasih-Mu kami kembali berada di dalam hadirat-Mu. Kami mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Urapan Roh Kudus atas hidup kami, juga tempat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-12 yang menyatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Itulah judul renungan kita di malam hari ini. Dan kata-kata kita dibenarkan. Dengan kata-kata juga kita disalahkan. Alkitab berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Itu berarti kata-kata kita menggambarkan apa yang ada di dalam hati, sekaligus menggambarkan watak dan sifat kita. Dengan kata lain, seseorang yang jahat atau baik ditandai melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ibarat pohon, ia dikenal dari buahnya. Hebatnya kata-kata yang digambarkan dalam Yakobus 5 ayat 12 di atas hanya terletak pada dua kata, ya atau tidak. Dua kata ini dapat berpengaruh baik atau buruk tergantung siapa yang mempergunakan dan untuk apa dipergunakan. Dalam mengadili Tuhan Yesus, Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Ia mengatakan, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas 23 ayat 4. Jika kata tidak yang diucapkan Pilatus diterima imam-imam kepala dan orang banyak,
maka Yesus tidak disalibkan. Dan jika Yesus tidak disalibkan, maka Allah berdusta. Karena program Allah, Yesus harus mati di kayu salib untuk meremukkan pekerjaan iblis. Kejadian 3 ayat 15. Itulah ucapan atau firman Tuhan tentang perseteruan antara benih perempuan dan benih dari si jahat. Jika Yesus tidak disalibkan, maka para nabi berdusta. Yesaya 53 ayat 1-5. Jika Yesus tidak disalibkan, maka Tuhan Yesus sendiri berdusta. Karena ia ungkapkan ia datang untuk mati disalibkan. Yohanes 3 ayat 14, Matius 26 ayat 61. Jika Yesus tidak disalibkan, maka sorga hanya cerita dongeng dan manusia tidak mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Betapa hebatnya kata ya atau tidak yang diucapkan seseorang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seseorang, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dunia. Mari kita memperhatikan sejenak apa yang diucapkan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Itu bisa didengar oleh kepala-kepala negara yang lainnya. Karena itu dalam mengatakan ya atau tidak, seseorang memerlukan keberanian. Jadi sekali lagi, jika seseorang mau mengatakan ya atau tidak, itu memerlukan keberanian. Karena bukan saja mempunyai pengaruh pada orang lain, juga dapat membawa risiko pada diri orang yang mengucapkannya. Ya, mari kita perhatikan banyak hal yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak orang yang menjadi terpidana oleh karena ucapan-ucapannya. Saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan tidak pada kemauan Raja Nebukadnezar, maka risikonya adalah mereka dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Daniel 3 ayat 19-23. Begitu juga dengan Daniel yang mengatakan tidak pada peraturan yang telah ditetapkan raja. Harus dibuang ke gua singa untuk dimakan singa lapar yang tidak diberi makan beberapa hari. Daniel 6 ayat 11-18. Begitu juga dengan kita. Karena takut ditolak oleh masyarakat, kita tidak berani mengatakan tidak. Karena takut tidak disayang suami, kita tidak berani mengatakan tidak. Karena takut tidak diorbitkan dalam jabatan yang baru, kita tidak berani mengatakan tidak kepada atasan walaupun yang disuruh bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu juga dalam bidang hidup yang lain. Ya, perhatikan kasus yang sementara hangat-hangatnya saat ini, yaitu kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Karena salah satu rekan, ya, atau katakanlah Bayangkara Eliezer tidak dapat mengatakan tidak kepada perintah dari jenderal
maka dia melakukan perintah yang membahayakan dirinya, yang kita tahu saat ini mendapat tuntutan 12 tahun penjara. Hal seperti inilah yang membuat seseorang kadangkala harus mengatakan tidak. Ia mengatakan ya, dan harus mengatakan ya. Ia mengatakan tidak. Namun janganlah takut mengatakan tidak untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, gereja, masyarakat, dan membawa kita jauh dari Tuhan dan keselamatan. Ada kuasa dalam kata-kata, hati-hati mempergunakannya. Jadi sekali lagi kita harus berani mengatakan tidak, walaupun resikonya ya, seperti yang pernah saya alami sendiri. Mengatakan tidak berarti ya selesai dari jabatan, dicopot ya. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena Tuhan menyingkirkan sebentar untuk menyelamatkan, kemudian mengembalikan lagi ke tempat yang sama. Asalkan kita berani mengatakan tidak kepada yang memang tidak benar. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Dan satu hal, ini adalah tanggal 21 Januari, sekaligus saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-53 kepada istri kekasih Mary Jernina Solo. Tuhan memberkati istri kekasih agar tetap menjadi penolong yang setia dan menjadi panutan bagi anak-anak, juga para wanita lainnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu tetap melekat, menetap dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, dan firman-Mu sungguh dapat kami hidupi. Karena firman-Mu dapat berpengaruh pada diri sendiri, keluarga, gereja, masyarakat. Karena itu Roh Kudus tetap menolong kami. Siapapun kami yang membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena terlalu sulit di hari-hari yang terakhir ini. Orang mengatakan tidak kepada yang sebenarnya dan mengatakan ya kepada yang benar. Jadi segala sesuatu serba terbalik. Hanya karena ketakutan. Takut akan banyak hal. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kami tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Bahkan sampai akhir dari seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.